saya butuh penghangat untuk menghangatkan. Dingin banget, yakin. Oh iya mas. Tapi Setelah saya pakai kaos ini, dinginnya hilang. Kita terasa hangat, menghangatkan badan. Dan terasa kita tuh semakin dekat. Jangan seperti bumi dan matahari saat ini lagi berjauhan. Jadi dengan memakai kaos ini, produk baru dari Mas Samber, kita akan terasa dekat. Terus terasa hangat. Masuk Abah? Masuk mas. Kan belum. Ini tulisannya arah kiblat. Ini memang abstrak, memang nggak jelas. Tapi dibalik tidak jelasan ini ada maknanya yang dalam. Nanti bagi kalian yang pengen tahu maknanya apa Mas Yanto, nanti beli dulu baru tak kasih tahu. Dan ini ada logo di sini tuh banyak sekali gambar-gambar yang mungkin menurut kalian itu ini gambar apa sih Mas, gambar apa, nggak jelas. Nah tapi dibalik ini semua tuh ada artinya. Mungkin dari arti itu nanti bisa kalian untuk jadikan acuan untuk hidup yang lebih baik lagi ke depannya. Amin. Kayak gitu. Jadi kita itu belajar itu nggak harus ke sekolah ataupun lewat buku. Kita belajar dari orang-orang ini aja kita bisa. Yang penting ngerti maknanya. Ya. Nah, caranya gimana Mas Yanto biar ngerti maknanya? Beli. Ini jadi gimana ini masnya ini bisa nggak ini? Ini sudah jam segini loh mas. Mbaknya kan juga udah tahu sendiri kita harus melakukan ini itu tepat jam 2 malam. Tuh. Jadi sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke temunya. Saya sekarang berada di rumahnya mbaknya. Mbak siapa tadi namanya? Mbak Ika. Mbak Ika. Ini adalah rumah kedua dari Mbak Ika. Kenapa kita di rumah sini nggak di rumah yang kemarin malam? Karena di sini tuh katanya lebih sepi. Terus tetangganya itu nggak pada juri juga, kayak nggak ada gasan teman-teman. Jadi kita ngelakuin proses penyembuhan masnya itu di rumah sini. Saya dan Mbak Ika tadi juga masnya ini ke tempat kiai saya. Saya minta solusi, minta bantuan buat nyembuhin masnya dari badannya ini yang kayak gendruwo bisa berubah seperti manusia sedia kala teman-teman. Ini alhamdulillah saya dikasih air. Ini air biasa teman-teman. Ini dari air biasa, real air biasa. Cuman di dalam air ini udah didoain sama kiai saya. Mudah-mudahan dengan doa tersebut bisa membuat suaminya itu sembuh. Dan kiai saya juga pesan sama saya, kalau dari teman-teman juga banyak yang kayak kena guna-guna atau sakitnya itu non medis lah istilahnya, harus disembuhin kayak doa-doa kayak gitu, insya Allah kiai saya siap membantu. Bisa kalian undang saya ke tempat kalian bersama kiai saya, bisa jenengan datang ke tempat saya atau rumah saya. Tuh, buat teman-teman nanti kalau misal teman-teman minta bantuan ya bisa dihubungin, di kontaknya juga ada. Ini jam berapa? Kurang dikit banget gitu mas. Itu pas jam 2. Jadi gini, air ini nanti syarat dari bayar itu yang harus ngelakuin, tapi itu istrinya. Tapi berhubung istrinya nggak mau, harus saya sendiri yang lakuin. Tapi itu nanti nggak apa-apa ya mas, bisa ya tadi katanya Pak ya itu ya? Ya untuk itu sih nggak ngejamin, tapi ya insya Allah yang penting kita niatnya mau ngobatin ya harus sabar, biar berdoa. Ya. Ini jenengan nggak mau ngelakuin sendiri. Saya nggak tega mas. Nggak tega. Iya. Udah. Langsung saja ya teman-teman, ya saya langsung proses ya. Ini gini, mungkin agak berbeda nanti buat penyembuhannya. Khusus ini ya, ini nanti harus dikumur-kumur kayak dikumur. Ya istilahnya nggak kayak duluan. Airnya ditaruh mulut, terus didoain, setelah itu disembur teman-teman. Kayak gitu. Coba ya.
Pintunya tutup mbak, tutup mbak, tutup mbak, buruan tutup mbak. Kita kunci dulu. Sambil nunggu efeknya teman-teman ya, prosesnya kita disuruh, pokoknya intinya nanti kalau suaminya udah disiramin pakai air itu harus dikunci di dalam kamar, takutnya dia itu nanti ngamuk ke saya atau mbaknya. Itu gimana mas suami itu? Dia nggak apa-apa? Udah nggak apa mbak. Nah. Cuman di dalam dia itu kayak gereng-gereng teman-teman, kayak kesakitan atau apa. Udah. Udah. Iya. Mas, Udah, tenang. Tenang, Mbak. Tenang. Iya, bentar dulu, sampai sabar dulu dong, Mbak. Udah cinta. tapi masih tuh Mas, udah belum kan mas? bentar. Mas. Oh, ya udah, Mbak. Iya. Alhamdulillah ini bener suamiku mas ini. Iya, Mbak. Ya alhamdulillah rabbil alamin, Mbak. Alhamdulillah mas. Alhamdulillah mas makasih mas. Makasih banget mas. Mas. Tenang dulu, Mas. Diam mas, tenang mas, diam. Alhamdulillahirobbilalamin teman-teman ya. Jadi suaminya Mbak Ika sudah berubah kembali menjadi manusia. Kalau saya bilang seutuhnya. Ya mudah-mudahan setelah ini dia bisa normal lagi, nggak kayak yang kemarin. Saya janji mas saya nggak kembah bejo lagi. Ya, sampean harus ingat kata-kata saya. Ya mas ya. Dalam situasi keadaan apapun, sampean jangan pernah ngedatengin yang namanya dukun. Baik mas. Karena itu sering mbak. Ya, sampean udah yakin aja bahwasanya pasti ada yang bakalan nolong untuk mbak, uang mbak yang sudah hilang, terlanjur hilang ya kan? Itu dia ikhlasin saja. Kalau memang itu sudah menjadi rezeki jenengan, saya yakin kok uang itu bakalan kembali. Nah itu lewat mana saja, yang penting uang itu bakalan kembali ya. Ya. Setelah ini nanti malam jangan dimandikan dulu, maksudnya jangan disuruh mandi dulu. Iya mas. Biarin kayak gini dulu kan airnya kan Sampai berapa hari ini mandinya? nggak usah berapa hari, besok pagi-pagi sekali nyuruhnya baru nyuruh masnya ini buat mandi. Karena apa mbak, tadi airnya kan air doa ya, biar ibadahnya terlebih dahulu, air doa biar menyatu. Nah paginya nanti mbak itu masak air, pakai air hangat buat masnya ini untuk mandi. Baik mas ya. Udah berubah, udah seperti Tapi semua. ini saya nggak punya apa-apa loh mas ini. Saya nggak butuh bayaran mbak, saya nggak berharap imbalan suatu apapun. Ini masnya beneran ikhlas ini. Saya ikhlas, memang sudah menjadi kewajiban saya sebagai manusia untuk menolong sesama.
Karena pada dasarnya kita sebagai manusia itu harus saling tolong menolong. Yang penting suaminya jenengan itu bisa sembuh seperti sedia kala. Tapi ingat, sekali lagi saya tekankan, jenengan jangan pernah ke tempat dukun tersebut ya. Ya baik Mas. Mas, cuman ini kata Pak Yai juga mbaknya tahu sendiri, ini nggak langsung sembuh seperti semula. Bisa ngomong nggak semua enggak. Nanti seiring berjalannya waktu bakalan sembuh. Yakin saja. Gitu ya. Ini alhamdulillah teman-teman ya. Saya anggap ini sudah selesai tugas saya. Tapi nanti kalau ada apa saya bisa minta tolong Masnya lagi bisa? Boleh, bisa minta tolong. Ini sudah seperti biasa, sembuh seperti semula. Lama-lama juga bakal normal, pulih seperti kala lagi. Pokoknya intinya kita sebagai orang yang bertakwa atau yang muslim lah, kita minta pertolongan itu cuma satu, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sama manusia ya, kecuali nih misal kita sakit minta tolong ke dokter buat nyembuhin itu wajar. Tapi yang saya maksud ya hal-hal yang seperti ini, kita itu berdoanya sama yang di atas, jangan minta tolong sama dukun-dukun kayak gitu. Saya menyesal. Sama ustaz sama ya itu nggak masalah, karena ustaz dan juga dia itu kan anjur yang benar, itu nggak musyrik. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pelajaran di jenengan, jangan terlalu percaya sama dukun ya. Banyak ikhlas bener kan uangnya yang ratusan juta itu hilang. Ikhlas Ya, sudah saya ikhlaskan Mas. Sisanya airnya tadi di mana, Mbak? Masnya pada di mana? Di situ di Tolong meja. ambil, Mbak. Tolong ambil, Mbak. Saya tambahin juga airnya ya teman-teman ya. Tak gosokin ke badannya. Sudah Mas. Udah, Mbak. Ini kalau bisa nih, Mbak ya. Ini nanti dicampur sama air mandinya ya, besok ya. Besok Ini diminumkan enggak ya Mas? nggak usah, itu disimpan nanti dicampurkan sama Iya. air mandinya besok. Oke teman-teman ya, mungkin segitu dulu dari saya maaf di sini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.